Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala jalla wa ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi bima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, semuanya saja yang hadir pada pengajian yang paling menyenangkan. Karena kajian kita ini kajian yang yang banyak disenangi oleh masyarakat di Wonosobo. Satu di antara yang paling ramai dan yang paling digemari adalah Ahad pagi ini. Sehingga pesertanya Ahad pagi ini paling banyak. Kenapa? Jawabannya ya karena di Ahad pagi ini situasinya serba netral. Pelajarannya dikatakan berat juga enggak berat-berat banget, enggak. Hanya sedikit kritikan untuk kita bersama adalah saya mengatakan opo anane saja. Saya sering memperhatikan jamaah bukan bapak dan ibu, bukan jamaah yang sekarang belum rawuh maksud saya. Itu saya pernah yang terakhir saya pengajian itu. Saya melihat ada beberapa di antara jamaah benar-benar hanya ngikuti sekitar 5 atau 10 menit. Menjelang saya akan selesai baru aja rawuh. Dan itu enggak sedikit. Gitu. Dan itu tidak sedikit. Ini yang perlu menjadi kritikan kita bersama-sama. Sehingga budaya kita dari dulu itu masih saja berlangsung, yaitu budaya telat. Budaya telat atau budaya karet gelang gitu, yang masih saja berjalan di kalangan kita semuanya. Dan orang-orang yang terlambat itu sama sekali tidak merasa berdosa dan tidak merasa bersalah sama sekali. Ini yang harus kita prihatin, terutama untuk diri kita masing-masing di berbagai bidang acara. Diusahakan masalah tepat waktu ini adalah segala-galanya. Karena apa? Karena urusan waktu justru Allah mensumpahkan di dalam satu surat yang namanya surat Wal Asr. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali sumpah-sumpah tentang waktu. Contohnya Wal Asr, Wal Duha. Terus apa lagi? Wal Lail. Terus apa lagi? Wal fajr. Dan banyak sekali itu kaitannya dengan pengelolaan hidup kita yang berkaitan dengan waktu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu kita enggak banyak, maka kita akan segera saja menyampaikan beberapa pelajaran yang kita akan pelajari. Ini semuanya bukan dari saya, tapi saya hanya belajar dan kemudian kita pelajari bersama-sama juga. Sehingga ada satu nuansa bahwa seringkali orang beranggapan bahwa kalau yang ngisi pengajian selalu lebih baik daripada yang ikut pengajian. Salah besar itu. Tidak. Kita ini kan sesungguhnya sedang melaksanakan perintah Allah yang tadi wal asr itu. Wal asri innal insana lafi husrin. Demi waktu
Sungguh manusia pasti dikutuk oleh Allah. Illa kecuali. Kita semuanya ini pasti dikutuk oleh Allah. Kecuali apabila kita bisa mengelola waktu usia kita dengan melaksanakan 3 perkara. Kalau tidak, terkutuk kita. Yang pertama yaitu amanu. Hati yang penuh dengan iman. Yang kedua, wa amilus shalihat. Kenapa amilus shalihat itu setelah amanu? Karena perbuatan apapun bukan dinamakan amal soleh kalau tidak amanu terlebih dahulu. Kemudian Bapak dan Ibu, perbuatan amal soleh itu menjadi kosong melompong, tidak ada gunanya meskipun dengan iman, kecuali kalau diiringkan di dalamnya yaitu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Hilang sama sekali sifat sombong dan merendahkan diri di hadapan orang lain. Dan orang lain juga mempunyai tawadhu dan warok, merendahkan diri di hadapan orang yang lain, sehingga di dalamnya adalah saling ingat mengingatkan. Yang diingatkan adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh menerima. Yang mengingatkan ketulusan hatinya kepada Allah, dan dia mengingatkannya pun bukan atas dasar iri, dengki, benci, dan lain sebagainya. Maka kita selamat Bapak dan Ibu. Kapan ketika itu kita melakukan persoalan ini? Salah satunya yaitu pagi hari ini. Saya sowan ke sini tujuannya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan Bapak serta Ibu-ibu di dalam hal ini adalah orang yang menerima tawasau itu dengan penuh iman, penuh ikhlas amal soleh, sehingga semakin hari orang yang mengikuti tawasau bil haq ini semakin mempunyai perkembangan. Karena dia kehilangan apa yang dinamakan qalbun qaswah, ghulf, dan lain sebagainya. Hati yang bisa menerima apa yang harus diterimanya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sebentar akan cerita dulu. Ada seorang ulama. Ulama ini bernama Ibrahim bin Idham. Dia mempunyai seorang anak namanya Ishaq. Makanya kemudian ada orang menyebutkan dengan Abu Ishaq. Abu Ishaq itu bapaknya Ishaq. Karena dia mempunyai anak Ishaq. Ini kalau di Arab modelnya begitu. Suatu ketika saya pernah dipanggil oleh teman seseorang di Wonosobo malahan. Beliau mengatakan, "Ya Aba Muhammad, ya Aba Muhammad." Dia orang Arab, manggil saya, "Ya Aba Muhammad." Saya enggak melinguk, karena saya tidak merasa. Terus habis itu beliau megang pundak saya, ya Aba Muhammad." Saya melinguk. Terus saya mengatakan, "Kenapa saya disebut Aba Muhammad? Bukankah Anda bapaknya Muhammad Rahid Al-Mahi?" Iya, antum Abu Muhammad. Gitu. Mungkin bapak-bapak boleh merubah namanya. Gitu nggih. Panjenengan kagungan putra siapa? Ya, ibu punya anak namanya siapa? Menjadi ya Ummah siapa? Ya Aba siapa? Kalau ada ya, maka kalimat setelahnya mesti mansub. Ya Aba. Tapi kalau tidak ada maka menjadi Abu. Abu Muhammad. Ana Abu Muhammad. Wa antum abna'akum. Dan kalian semuanya adalah bapak dari anak-anak panjenengan semuanya.
Baik, kembali lagi ke Aba Ishaq, kepada Abu Ishaq. Abu Ishaq ini bernama Ibrahim bin siapa? Idham atau Adham. Beliau dari Afghanistan. Pada suatu hari beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Abu Ishaq, saya adalah orang yang selalu berbuat maksiat. Adakah nasihat untuk saya?" Ini saya nggak membahasakan panjenengan loh. Ya, saya adalah orang yang selalu berbuat maksiat. Kemudian, apakah ada nasihat untuk saya? Aba Ishaq atau Ibrahim bin Idham itu menanyakan, apakah engkau orang yang beriman? Mengaku beriman? Iya. Apakah engkau orang Islam? Pasti. Oh, kalau begitu ada nasihat untuk kamu. Apa nasihatnya? Silahkan kamu berbuat maksiat asal kamu bisa memahami 5 perkara. Apa itu? Ya Abu Ishaq. Silahkan, ini untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu. Kapan kita boleh berbuat maksiat, berbuat dosa, menipu, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya? Kapan? Satu syarat yang pertama yaitu asal kita tidak memakan rizkinya Allah. Itu baru boleh berbuat maksiat. Loh, ini nasihatnya Ibrahim bin Idham ini. Kalau kamu sudah tidak memakan apa yang Allah berikan kepadamu, silahkan berbuat maksiat. Si orang ini kemudian mengatakan, nah yang benar, gimana saya bisa hidup kalau saya tidak makan makanan yang Allah berikan kepada saya? Kemudian Ibrahim bin Idham mengatakan, ya sudah kalau begitu. Kenapa kamu mesti berbuat maksiat sementara Allah memberikan rezeki kepada kamu dan kamu berbuat maksiat kepada Allah? Iya juga ya. Gitu. Terus apa lagi? Ya Aba Ishaq. Yang kedua, silahkan kamu berbuat maksiat, tetapi jangan di atas bumi ciptaan Allah. Gak pantas blas kamu berbuat maksiat, wong kamu hidup di bumi dan bumi ini ciptaan Allah. Pergi sana dan jangan berbuat maksiat kecuali kalau kamu berada di tempat yang bukan milik Allah. Kira-kira gimana Ibu? Bapak? Sebenarnya maksud saya ini Ibrahim bin Idham ini mau mengatakan bahwa sama sekali nggak masuk akal kalau ada orang yang berbuat maksiat di hadapan Allah. Maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga, silahkan kamu berbuat maksiat, tapi dengan satu syarat, jangan sampai Allah melihat. Kira-kira gimana nih? Ini saya mau menggiring diri kita, Pak. Gak pantas sudahlah. Bahwa kita semuanya ini disaksikan oleh Allah. Wani-wani nih kita melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang keempat ini saya cepatkan karena ini mukadimahnya sambil menunggu yang belum rawuh. Mukadimahnya setengah jam. Materinya 10 menit nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang keempat, ya. Kalau kamu suka berbuat maksiat, maka umurmu akan sia-sia. Silahkan tetap berbuat maksiat, namun besok kalau malaikat maut datang,
kepadamu, kamu harus meminta ditunda kematian. Sebab nanti kamu masuk neraka. Kira-kira gimana? Tidak mungkin juga kan? Gitu. Nah, yang kelima, besok kalau malaikat Zabaniyah itu menggiring kamu ke neraka, kamu harus bisa minta membujuk malaikat tadi supaya jangan digiring ke neraka. Nah, kalau itu bisa kamu lakukan semuanya, silahkan berbuat maksiat. 1, jangan memakan rizki pemberian Allah. 2, jangan hidup di muka bumi. Karena bumi ini milik Allah, gak pantas kamu berbuat maksiat. Yang ketiga, kalau berbuat maksiat silahkan, ning syarate ojo ngantek Allah pirsa. Yang keempat, besok kalau kamu mati, padahal kalau kamu mati dalam keadaan berbuat maksiat, ini kamu tentu masuk neraka. Maka kamu harus minta kematianmu ditunda oleh malaikat. Yang keempat, seandainya akhirnya kamu mati juga, besok di akhirat kamu harus ngenyang kepada malaikat, ojo digiring ke neraka. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Kalau enggak bisa, jangan berbuat maksiat. Nangis orang ini, dan kemudian dia mencium dengkulnya Ibrahim bin Adham dan membasahi dengkul Adham sambil menangis, dan dia mengatakan, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak itu, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, jadi ini paling tidak untuk memberikan nuansa kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Orang itu boleh salah. Boleh nggak salah? Boleh. Tetapi yang paling dikehendaki oleh Allah adalah segera mohon ampun. Itu yang paling penting. Panjenengan tidak mungkin, Pak, saya, panjenengan kita semuanya, enggak ada yang mampu menghindar dari dosa, kesalahan dan maksiat. Tidak ada yang mampu. Allah tahu persis kelemahan kita. Allah itu tahu persis kelemahan kita. Bahwa kelemahan kita adalah suka lupa, kelemahan kita adalah suka salah, kelemahan kita adalah suka berlawanan dengan apa yang harus kita lakukan. Allah tahu persis, gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Manusia adalah tukang sesat dan paling kemplu kita. Gitu. Makanya kemudian kita dinamakan insan. Insan itu berasal dari kata nasya. Nasya insanan adalah tempat lupa. Manusia itu tukang lupa, Bapak dan Ibu. Maka mekanisme Allah yang dijalankan dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, tantangan yang luar biasa banyaknya. Awalnya manusia lupa. Siapa yang sekarang kalau menghadapi putra putri penuh kesabaran dan kelemah lembutan? Banyak kan? Sekarang siapa yang dulu di awal-awal galak epol karo putrane? Banyak kan? Biyen karo putrane rasane pengen nempeling terus-terusan. Problemanya lagi mana? Awal-awal lagi muda itu kan ekonominya lagi jempalian raka-raka-ruan. Kemudian dilalah suaminya juga rodok error. Anake ngegel, mertuane dehem-dehem bae kan gitu ya. Waktu itu, gemuruh hati ini. Kemudian terjadi oleng, kemudian kesalahan, suka merengut, mendelik, ngomyang, dan apakah itu terus?
Tidak. Itu kemudian terkoreksi dan akhirnya sekarang sudah mulai bisa memahami seiring sejalan dengan ekonomi cukup mapan, suami semakin kalem kan gitu. Ini saya matur untuk ibu-ibu gitu. Kemudian sekarang anak-anak sudah semakin dewasa, munculnya kita adalah menjadi orang yang semakin matang dan seterusnya, kita mudah mengandahkan tangan di hadapan Allah, mudah kita bertaubat dan lain sebagainya. Itu memang sudah ditata oleh Allah. Maka yang namanya kehidupan oleh Allah diatur adalah seberapapun kesalahan kita, maka yang dihitung adalah yang terakhir. Jangan lupa. Ibu-ibu, bapak, ngaco nggak apa-apa. Siapa yang suka berbuat maksiat biyen? Yo kono ora wani ngaco. Ya, sing biyen kerep berbuat maksiat, keliru, salah dan lain sebagainya. Ada? Mungkin ada. Saya mengatakan, terus gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Syaratnya asal menjelang akhir kematian kita dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sekarang. Jangan ditunda. Sekarang, Pak. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tahun baru kan ya? Sekarang tanggal 3. Saya tidak memperdulikan itu tahun barunya milik siapa. Namun ternyata bahwa hati kita mengatakan ini adalah tahun baru. Maka kalau kita berbicara tahun baru, ya urusannya adalah urusan kita membicarakan perkara baru. Yang kemarin adalah lama. Sekarang baru. Mau apa? Gitu. Kita punya konsep apa untuk menjalankan tahun baru ini? Hidup selama setahun 2001 ini kita mau ngapain? Maka kemudian kita harus memahami bahwa kita banyak keliru dan salah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami. Maka kita kemudian tujuannya adalah mengoreksi. Kita harus tampil di hadapan Allah, aku adalah orang yang bertakwa. Apa ciri khasnya orang yang bertakwa? Ciri khasnya orang yang bertakwa adalah menyadari kekeliruan dan mengoreksinya. Kita harus sudah bisa menghentikan perasaan-perasaan pede kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bapak dan Ibu yang saya hormati, dosa yang tidak kita rasakan itu lebih besar daripada yang kita rasakan. Contoh, kemarin saya ditanya oleh seseorang, Pak Haris, saya mohon dijelaskan tentang dosa jariah itu dosa yang kayak apa? Ibu bisa menjawab dosa jariah itu macam apa? Bapak? Kan ada amal jariah ya, yang kebaikan itu. Ada kan? Ada. Lah yang dosa jariah? Saya jawab secara umum saja dulu, Bapak dan Ibu. Semua perbuatan kita adalah pasti jariah. Dan semua perbuatan dosa kita adalah selalu jariah. Terutama yang berkaitan dengan muamalah. Terutama muamalah. Perbuatan baik kita itu menjadi jariah. Kalau berkaitan dengan muamalah, contoh. Ini contoh. Saya punya teman piantun ngawen namanya Pak Effendi. Orangnya akhlaknya bagus, orangnya lemah lembut. Wentengane pol. Orangnya luwes, sederhana hidupnya. Pandai sekali membahagiakan istri dan Masya Allah lemah lembutnya terhadap anak-anak. Oke, ya.
Maka ketika saya mengucapkan ini, Pak Fendi mendapatkan, saya dapat pahala enggak? Dapat pahala karena saya membicarakan yang baik kepada seseorang. Maka saya dapat pahala. Orang yang saya bilang tadi namanya Pak Fendi itu mendapatkan pahala yang besarnya sama dengan apa yang saya dapatkan. Kalau saya berbicara mengenai Pak Fendi ini bersama dengan teman-teman, saya berbicara dengan Pak Fuad, dengan Pak Ma'ruf. Kemudian Pak Fuad mengatakan, "Oh, manjan Pak Aris, nyong ata akoni Pak Fendi manjan wangi jan ape-ane pol. Wingi ke nyong ini. Pak Ma'ruf juga mengatakan, "Oh, jen hebat sekali itu Pak Fendi itu." Maka saya dapat pahala, Pak Fuad dapat pahala, Pak Fendi dapat, Pak Ma'ruf dapat pahala, saya 10, Pak Ma'ruf 10, Pak Fuad 10, Pak Effendi mendapatkan 30. Pak Effendi meninggal dunia, orang masih membicarakan tentang kebaikannya, maka orang yang berbicara tentang kebaikan-kebaikan beliau almarhum itu mendapatkan pahala, dan yang dibicarakan tetap juga terus mendapatkan pahala. Nah, saiki nek dosa, ya kono. Pak Fendi itu wonge nyengite, sombong, kementus, pelit. Ya sebel mati orang yang biar wis tau neng-nengan karo Pak Fendi nganti ana nek sebulan lho. Hanya jengkel. Padha warisnya makale pol karo nene dan sebagainya, dan akhirnya saya mendapatkan dosa 100, yang saya ajak bicara 100, Pak Fendi yang sudah almarhum mendapatkan 300. Ini artinya apa, Bapak? Yuk koreksi yuk. Jangan dibilang bahwa kita tidak banyak dosa. Ketika panjenengan ngenyek orang, ketika panjenengan nyengit dengan orang, ketika panjenengan mencucu dengan suami, ketika panjenengan bertengkar dengan tetangga, ketika dan sebagainya, itu adalah dosa-dosa yang bisa menjadi amal jariah kita. Ya. Bahkan bisa terjadi seseorang kepo, jenar nyumbang piro, insyaallah nyong 300, rasa 300. Oh, saya ketuku. Wong kene sing karo nyumbang kok wong akeh pol. Ya. Saya dosa. Gitu. Kemudian ibu ini ternyata ketika saya sudah mati, nyong kelingan karo mbiyen mengenai Pak Haris kan sudah rasa hakeh terutama maka saya terus dosa terus. Karena saya ngajak pelit. Padahal ngajak pelit itu bahayanya bukan main. Begitu dan seterusnya. Ketika seorang suami aja. Seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, dan suami selalu mengatakan, "Masya Allah, ini kalingan ibu nih, Masya Allah, wong apian banget, tiga wong setia nih, pol, Masya Allah." Kemudian ini, kemudian anaknya diajak ini dan lain sebagainya, maka keluarga tadi mendapatkan pahala dan yang berbuat juga mendapatkan pahala. Nanti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita kalimah Rabbi habli hukman wal hikni bis salihin. Tuh Allah, berikan hamba ilmu, wal hikni bis salihin, dan kelak tuh Allah pertemukan hamba dengan orang-orang yang saleh. Rabbi habli hukman wal hikni bis salihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan aku ya Allah yang menjadikan lesan-lesan orang-orang sepeninggalku berbicara yang baik tentang aku. Paham maksudnya Bapak dan Ibu? Jadikan aku ini ya Allah orang yang ketika aku meninggal dunia besok, maka semua orang ketika mengenang aku adalah mengeluarkan kata-kata yang baik. Ini enggak sembarangan loh Bapak Ibu, mau lakukan ini perjuangannya berat. Seperti yang terjadi almarhum Pak Edi, Pak Mir kita, Pak Edi.
Stop, panjenengan yang suka pengajian di sini. Kalau menyebut Pak Edi, apa yang terkesan? Orangnya disiplin, orangnya ini, tawaduknya bukan main. Sehingga masalah perangkat-perangkat audio video ini tanpa Pak Edi merasa sangat kehilangan. Beliau adalah orang yang paling pagi berangkat di Ahad pagi ini untuk menyiapkan semuanya. Ketika saya berbicara semacam ini, saya dapat pahala. Pak Edi yang almarhum itu mendapatkan pahala. Akan berapa lama kita membicarakan beliau? Nah, ini sih. Persoalannya sekarang kita. Bapak Ibu, kalau panjenengan besok meninggal dunia, kira-kira orang lain berbicara kebaikan panjenengan apa enggak? Apalagi membicarakan panjenengan lengantuan. Yang kelingan biyen Pak Kaeka ngarep pengajian ini mangkate pancen gak asik ning ngantuk tok nah lo. Itu atau panjenengan jangan salah. Ya sekalian buka iki anggar pengajian pancen takoni mesti mangkat ning mesti telat. Itukah yang ada? Atau dan lain sebagainya. Monggo Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Kenapa yang semacam ini saya harus sampaikan? Karena harus kita pelajari. Karena orang yang bisa meninggalkan keharuman nama, keindahan akhlak dan perilaku ibadah dan lain sebagainya, Allah meneruskan kalimat di dalam ayat tadi, waj'alli min warasati jannatin na'im. Nah, baru pantas dia mengatakan, duh Allah, jadikanlah hamba orang yang kelak mendapatkan surga di sisimu ya Allah. Siapa itu? Orang yang bisa berbuat maksimal kebaikan yang menjadikan orang ikut berbuat kebaikan. Baik Bapak dan Ibu, nah ini yang harus kita koreksi. Yuk, ini tahun baru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah? Orang tidak akan masuk surga, orang tidak akan mendapat ampunan, orang tidak akan bahagia. Baik dunia maupun akhirat kecuali satu orang, yaitu orang yang bertakwa. Gitu. Dan siapa orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Apa bukti takwa? Bukti takwa adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Yaitu orang yang bisa selalu ngoreksi diri terus dari hari ke hari, tidak ada kecuali ora ketang satu titik putih. Ada kemajuan di setiap harinya. Ada kebaikan-kebaikan yang berkembang dari setiap hari. Sehingga Bapak dan Ibu, usia panjenengan masih berapa tahun? Ini masalah kan? Gitu. Siapa yang mengira Mas Didik itu lebih dulu daripada kita ya? Ya Mas Didik itu tenan loh. Mas Didik dengan saya itu gagah Mas Didik banget masih lebih muda, lebih gagah, badannya juga. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menentukan beda. Beliau meninggal dunia sebelum usia 50. Ya, sebelum berapa Mas Didik meninggal dunia? Kita 48 ya? 48. Jadi saya dan Mas Didik kan usianya, Mas Didik 48, saya usianya 51. Oh, jadi Sidik. Saya kalau ngeling-ngeling umur saya udah, aduh, ya Allah, sedela meneh saya. Ya, sedela meneh donga dinongo nggih, Pak. Saya rada ini baru-baru saya mendengar Pak Edi meninggal dunia, saya aduh astagfirullah.
Beliau yang sedemikian baik itu bisa meninggal dunia dengan apa menenyong aduh gitu. Makanya saya kalau pas istri saya lagi ngapain itu saya lihat tak sawah. Setelah meneh tak tinggal di. Hele gitu. Ya gitu. Wis padha-padha kelimpungan. Panjenengan juga gitu enggak sih? Iya. Nah, sekarang ini kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Masih kita mau enak-enakan? Bapak, ibu-ibu nggak saya tanya. Panjenengan dalam satu hari membaca Al-Quran berapa ayat? Dikembangkan. Panjenengan mungkin satu hari puan target 100 ayat. Yes. Sekarang ditambah jadi 110. Terus berkembang. Kenapa demikian? Aduh, saya mau mengambil materi ini rodok nyeleweng, tetapi insya Allah tidak kalah manfaat. Saya sebenarnya mau membacakan beberapa ayat dan beberapa hadis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu ketika ada seorang bertanya kepada saya. Ini manfaatnya orang melakukan hal rutin. Panjenengan setiap Ahad pagi rawuh ikut pengajian ke sini, suatu ketika sakit kok enggak rawuh, panjenengan dapat pahala sama persis dengan ketika panjenengan rawuh. Ibu-ibu, bapak yang calon haji, jangan khawatir. Kalau panjenengan akhirnya gagal berangkat haji karena kehendak Allah, panjenengan mendapatkan pahala persis sama dengan berangkat haji. Jangan salah itu. Ada yang bingung lah pergi. Oh, kalau orang yang niatnya haji tidak ikhlas, hanya pengen prestise, pengen hebat, pengen dipanggil Bu Hajah. Hajah itu kodok wedok. Bu Hajah. Kembali lagi. Ibu ini bertanya pada saya. Haris, saya itu dia karena tapi panjenengan nggak usah tanya siapa orangnya ya. Beliau ini termasuk hebat. Beliau itu mempunyai kebiasaan di rumah itu kalau pagi selalu 1 juz, malam juga selalu 1 juz. Jadi sehari 2 juz. Gitu. Itu masih ditambah beliau kalau membaca Quran yang ada tafsir dan terjemahnya itu. Nanti kalau setelah membaca cukup 1 juz, kemudian dia mencari ayat yang kira-kira dia penasaran, dibaca kemudian tafsir. Oh, sambil manggut-manggut tadi. Setiap hari. Pada suatu hari dia mendapatkan kesibukan. Saya tidak usah sebutkan kesibukan. Yang kesibukan itu pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Yang kesibukan itu menjadikan dia 4 hari 4 hari itu enggak pernah mampu membaca Al-Quran baik pagi maupun malamnya, sehingga dia kehilangan 2 juz selama 4 hari. Terus dia menanyakan, nah saya kalau kehilangan macam itu terus gimana Pak? Saya jawab, panjenengan tidak pernah kehilangan. Hebatnya orang yang melakukan pekerjaan rutin, ketika pekerjaan rutin itu tidak terlaksana, dia dapat 2. 1, Allah tetap menghitung mendapat pahala 2 juznya tetap. Dan mendapatkan tambahan pahala dari pekerjaan yang tulus ikhlas dilakukan karena Allah. Ini penting sekali Bapak dan Ibu. Enggak ada perbuatan urusan dunia atau urusan akhirat, tidak ada. Semuanya harus urusan akhirat. Yang berside effect positif untuk urusan dunia. Loh, bersani surat Al-Qasas ayat 77, surat 28. 77. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah." Yang kita kejar adalah urusan akhirat.
Dunia disebut oleh Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kita kejar, ibu, panjenengan masa itu yang dikejar akhirat. Side effect-nya untuk masakan, jangan melulu urusan dunia. Bapak, panjenengan tindak dari pagi ke kantor urusan akhirat. Itu urusan akhirat. Namun kita kemudian mendapatkan donyonya, jangan dibalik. Nyong niate golek donya ning muga entuk ganjaran, tidak. Saya mencari kehidupan akhirat. Apa? Saya memanfaatkan waktu. Jangan lupa sumpah Allah tentang waktu. Maka waktu yang kita manfaatkan atas dasar mencari ridha Allah, urusannya adalah pahala di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian semuanya. Apa yang kita lakukan dalam perbuatan baik? Semua yang kita lakukan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Allah tidak pernah memerintahkan apapun pada kita untuk berbuat apapun. Allah tidak pernah memerintahkan kita bekerja, ibu-ibu masak, ngumbai, ngasai, ngepel, dan segala macam pekerjaan. Jangan lupa lo, tidak pernah perintah. Illa liya'budullah, kecuali semua dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira kalau orang sedang beribadah merengut pantas enggak? Maka kalau kita beribadah enggak ada merengut Bapak Ibu, enggak ada mecucu, enggak ada ngomnya, enggak ada dan lain sebagainya. Kenapa? Wong lagi ibadah. Maka ibu-ibu yang beribadah itu insya Allah masakannya lebih enak. Gitu? Insya Allah lenggawe segaya rapati pero dan ora kelemesan. Kan kira-kira begitu? Ya kan? Karena dia cermat bismillah, ngeboke uyah nang jangan bismillah. Ngicipi bismillah. Antop bismillah, ngicipi njur antop gere ana wong ngicipi antop. Gitu Bapak. Kita bekerja bismillah, berangkat ke kantor bismillah, gere ana wong ibadah korupsi. No. Gere ana wong ibadah wani nggawa barang haram ke rumah. Tidak ada orang yang ibadah kok bertengkar, enggak ada. Maka demi Allah kalimah 1, 2 kalimah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seluruh elemen dunia. Apa itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jelaskan? Loh, kalau sekarang kita masih bisa berbuat maksiat dan lain sebagainya karena kita tidak tahu tentang hakikat Allah yang telah memberikan, kita enggak sadar bahwa yang kita masukkan dalam mulut semuanya adalah ciptaan dan pemberian Allah, dan yang dimasuki adalah ciptaan Allah, dan yang meneran adalah ciptaan Allah, dan yang mengelola di dalamnya adalah ciptaan Allah. Masih pantas kita bermaksiat pada Allah? Ya pantas. Ya. Dan kemudian kita berjalan dimanapun di bumi, dan itu ciptaan Allah. Masih pantas? Padahal Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis sudur, mengetahui apapun yang ada dalam hati kita. Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, baik terbetik dalam hati, ya'lam. Allah ya'lam. Allah tahu. Masih pantaskah kita berbuat dosa? Begitu dan seterusnya di setiap saat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tabghil fasad. Jangan pernah kamu berbuat kerusakan.
Jangan pernah kamu berbuat kelalaian dan kelupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan, fadzakir fa inna dzikra tatmainnul qulub. Ingat terus pada Allah di segala bidang perbuatan kita, maka tatmainnul qulub, hati kamu akan tenang, hati kamu akan tentram. Dan orang yang tenang orang yang tentram adalah orang yang senang. Orang yang senang adalah orang yang bahagia. Siapa orang yang berbahagia? Siapa yang menjadikan Allah landasan mengapa kita berbuat sesuatu. Mengapa ibu-ibu rajin banget dengan urusan rumah tangga? Allah yang menyebabkan. Demi Allah saya mencari ridha Allah. Maka rumah tangga yang selalu ingat kepada Allah adalah rumah tangga yang aman, tentram. Gak ada pikiran suami untuk berbuat hal-hal yang menyakiti hati istri. Gak ada pikiran-pikiran istri untuk berkata-kata yang ketus kasar kepada suami. Yang ada adalah kerukunan, keharmonisan, dan suami istri itu demikian sayang, perhatian terhadap anak-anak dan cucu keluarganya, dan kemudian mereka bersama-sama menuju ke arah satu arah, yaitu surga Allah, yang perjalanan itu di dunia perjalanannya, bukan besok. Berjalan menuju surga itu bukan besok nek wis meninggal, bukan, sekarang. Yang namanya Shiratal Mustaqim itu sekarang. Bukan besok di akhirat. Di akhirat itu hanya memetik hasilnya. Maka tafsir dari Al-Qasas 77 ini kan seperti ungkapan gini, ini penutup. Ungkapan, Pak, Bu, masuk ke logika kita enggak? Kalau orang menanam padi, ini yang bukan petani rodok mikir istilah. Kalau yang petani langsung mudeng. Orang menanam padi pasti enggak tumbuh rumput. Oke? Orang menanam padi pasti tumbuh rumput. Dibalik sekarang. Lah nek wong nanam rumput tumbuh padi enggak? Paham maksud saya? Nah sekarang, rumput itu adalah dunia. Rumput itu adalah dunia. Jangan menanam urusan dunia di dunia, enggak akan tumbuh di akhirat. Tetapi orang yang menanam terus untuk akhirat akan tumbuh dunianya bagus. Rumput itu adalah dunia. Ibaratnya semacam itu. Maka kalau panjenengan menanam, saya melakukan ini adalah mengharap ridha Allah. Saya mengharap agar saya bahagia di akhirat, agar saya selamat dari api neraka, agar Allah ridha pada saya, maka dia mendapatkan rumputnya namanya dunia, karena dia menanam padi. Tetapi kalau panjenengan semuanya, kita semuanya menanamnya adalah hanya menanam rumput. Urusan donya, dublak-bublak donya terus. Ono gawe omah apik banget tujuane men dalam tanggane donya. Kan? Tuku klambi sing apik men dalam tanggane donya. Semuanya serba men di alam, yang ora penak, yang pekewo dan lain sebagainya, nganti nyumbang nganten aja. Urusannya urusan dunia, tidak ada lillahi ta'alanya. Ini namanya wong nandur suket terus sepanjang hidup, dan dia tidak pernah mendapatkan padinya. Demi Allah Bapak dan Ibu, yuk kita nanam padi. Nanam keikhlasan kita pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kita tanam benar-benar dan kita mendapatkan segala-galanya yang tadi sudah kita urutkan itu Bapak. Orang yang ikhlas, orang yang beramal soleh, mesti orang nyengit, mesti gue. Orang yang ikhlas ketika bekerja, mesti dia berpedagang yang enggak pernah bohong dan enggak pernah khianat kepada pelanggan. Dan kalau sudah semacam itu, maka dia mendapatkan rizki yang halal yang diberkahi oleh Allah.
dimakan nikmat, berkah, dan dari kebaikan itu menjadi kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi dari kesalahan dan dosa menjadikan salah dan dosa yang lain. Maka monggolah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya rada ndredeg awake dhewe, bab saya harus mengoreksi banget. Kalau saya sudah berani matur begini pada panjenengan, berarti saya adalah orang yang harus tidak mau kalah dengan panjenengan. Demi Allah, Pak. Kalau ada di antara panjenengan orang-orang yang baik, yang diridhai oleh Allah, saya pengen banget menjadi orang yang semacam itu. Yuk kita berjuang, yuk kita fastabiqul khairat, yuk kita menjadi bapak yang paling dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu menjadi seorang ibu yang dicintai oleh Allah, yang menjadikan anak-anak, semua anak kita pantas untuk berbakti kepada orang tuanya, sebab orang tuanya pantas dibakteni. Jangan lupa, banyak orang tua yang tidak pantas dibakteni. Sehingga banyak ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak kita yang nyongke ya pengen bakti karo ibu nih, ibu masya Allah, nek ngendikan ada yang semacam itu. Makanya kemudian bapak dan ibu, untuk diri kita, yuk kita berbakti pada orang tua, tidak peduli orang tua kita macam apa. Karena birru abaakum tabirru abnaakum. Berbakti kamu kepada orang tua, maka anak-anakmu akan berbakti pula kepadamu. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, waktunya sudah pas banget itu jam 7. Ya, kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita ketemu lagi kira-kira hampir setahun yang akan datang. Gitu. Hampir setahun yang akan datang, karena jadwal saya di setahun ini 2 kali, yaitu 3 Januari ini dan nanti besok mungkin kalau nggak salah bulan Agustus apa ya, gitu. Nggih, panjenengan sudah, saya besok insya Allah soan lagi ke sini. Kalau saya masih ada usia, saya akan melihat panjenengan sudah semakin sepuh insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Yeah, monggo, tapi yang gampang-gampang aja. Monggo Pak Dimyati. Waalaikumsalam. Karena kami sampaikan jazakallahu khairan. Yang kedua, tahun baru ini kita sebagai orang yang bertakwa diharapkan untuk bisa introspeksi malah diri, amal-amal yang kita telah lakukan untuk kebahagiaan masa depan. Untuk itu kami setelah tua ternyata merasakan bahwa dosa-dosa kami, terutama yang berkaitan dengan riba. Nah, padahal yang kita hibai, mereka sudah tiada. Dan hal ini akan terjadi pemindahan transfer dosa dan pahala itu pada hari kiamat. Bagaimana kita untuk bisa membersihkan hibah-hibah kepada mereka-mereka yang mereka itu sebenarnya sudah tiada. Dan kita sadar bahwa itu adalah dosa yang kalau kita tidak minta maaf pada yang bersangkutan, bisa akan terjadi transfer dosa dan pahala. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Dem. Kalau kita berbuat dosa pada orang yang tidak mungkin kita meminta maaf, maka namanya hutang. Dan hutang itu harus dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya yaitu membalik kata-kata kita. Contohnya,
saya ngeledengi Pak Didik misalnya yang sudah meninggal. Yang biyen kelingan Pak Didik ningit karo nyang ya. Kemudian jangan lupa Bapak, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Kecuali satu, panjenengan berbuat musyrik belum minta ampun sudah meninggal, lah itu udah nggak diampuni. Tapi kalau minta ampun sebelum meninggal diampuni, ya diampuni. Nah, bagaimana caranya agar saya bisa Allah berkenan menghapus dosa saya karena ngelendengi Pak Didik? Caranya yaitu saya nyaru utang. Saya sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian di saat-saat tertentu saya mengatakan, duh Allah, ampunilah dosa Mas Didik, ya Allah. Hindarkan dia dari siksa kuburnya, ya Allah. Saya memohon kepada Allah supaya orang yang pernah saya salah ini diampuni dosa-dosanya. Maka kemudian kadang-kadang kita mungkin lupa. Bisa jadi kita menambahkan dengan doa-doa Allah, ampunilah dosa-dosa orang saudara hamba yang sudah tiada dan hamba pernah berbuat dosa kepadanya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah, dan seterusnya. Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, disinilah letaknya bahwa antara kita mengingat Allah dan kita berdoa itu harus imbang terus. Allah sampai mengatakan, "Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Minta kamu kepadaku, aku berikan. Sungguh orang yang sombong kepadaku, yaitu orang yang tidak pernah meminta pada Allah, adalah orang yang sombong. Dan orang yang semacam ini akan dimasukkan dalam neraka dakhirin, yang paling dasar. Siapa itu? Orang yang merasa dirinya tidak membutuhkan Allah karena tidak pernah berdoa. Dan berdoa itu yang paling efektif, bukan hanya ndonga nggo awake dhewe, tetapi yang paling efektif adalah mendoakan orang lain. Ketika saya mendoakan, duh Allah, ampunilah dosa-dosa bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Al-Arqam itu, ya Allah. Berkahilah hidupnya, bahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Itu panjenengan mendapat, tapi saya jauh lebih banyak mendapat untuk diri dan saya pribadi sebagai keluarga. Hanya orang yang terlalu egois nih, ndonga awake dhewe terus salah. Doakan tetangga, apalagi kalau panjenengan bisa mendoakan orang yang nyengit salah dosa kepada panjenengan. Mohon diampunkan dosa orang-orang itu. Masya Allah, itu luar biasa. Inna mal jaza ma'idhamil bala. Sebesar apa pahala kita, tergantung seberat apa kita melakukan. Mendoakan orang yang keliru salah dosa dengan kita adalah doa yang berat. Dan kalau kita bisa melakukan, maka kita mendapatkan yang lebih banyak lagi. Ya, jadi begitu Pak Dem, ringkasnya itu hutang harus dibayar. Membayarnya kepada orang yang kita berbuat salah. Kita mendoakan beliau itu, ya Allah, ampuni dosa Bapak ini. Dulu Bapak ini pernah berbuat salah kepada saya pernah berbuat dosa kepadanya. Ampuni ya Allah, hindarkan dia dari siksa kubur dan sebagainya, termasuk sampai ya Allah, jadikanlah putra-putri almarhum, putra-putri yang saleh dan salihah, yang selalu bisa mendoakan kedua orang tuanya. Luar biasa. Maka doa-doa yang semacam itu adalah menyebabkan kita diampuni dosa-dosa kita ketika kita melakukan perbuatan keliru, salah dosa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Saya kira kita njibanjih. Yang lain enggak ada yang pengen diseneni kancane, berarti enggak ada yang tanya. Ya. Demikian ya Bapak Ibu, mantap.